Halo teman-teman, back lagi bersama aku Fajar di channel Pajwin. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal kalkulus berubah banyak. Kita sudah masuk ke soal nomor 4. Aku bacakan dulu ya. Sebuah titik bergerak pada elips x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan vektor posisi r bar ya itu ya. R bar T, R vektor T yaitu ya A cos omega T I plus B sin omega T J dengan A, B konstanta yang tidak nol. Oke. A, B, omeganya itu tidak nol ya. Dan T-nya itu adalah dari 0 sampai 2pi. Nah katanya AT-nya, vektor AT-nya itu adalah vektor percepatan. Vektor percepatan. Oke, pertama aku jangan baca dulu ke bawah ya. Aku buktikan dulu ini. Pertama, buktikan A vektor A sama dengan C dikali RT. Oke, mungkin teman-teman masih ingat kalau misalkan kita punya suatu vektor posisi ya, maka turunan pertama itu adalah sebuah vektor percepatan. Gitu ya. Nah, ketika diturunkan lagi kecepatan vektornya atau turunan kedua dari RT-nya, dia akan menghasilkan percepatan. Jadi ini kecepatan, kc, ini posisi, ini percepatan. Gitu ya. Jadi tinggal menurunkan aja untuk membuktikan A vektor T sama dengan CRT. Oke, kita turunkan ya untuk mendapatkan vektor kecepatan dengan cara menurunkan posisinya. Turunkan terhadap masing-masing komponen. Komponen pertama aku buat kayak gini aja ya, supaya lebih cepat. Jadi gak perlu pakai i ya kalau notasi kayak gini. Ini kita turunkan terhadap T A cos omega T, koma ini gak perlu pakai itu ya namanya, gak perlu pakai i, B sin omega T. Turunkan terhadap T B sin omega T. Oke, dapatlah turunan untuk posisinya adalah seperti ini. Turunan untuk komponen pertama, turunan dari cos omega T adalah T hapus, omeganya keluar. Berarti turunan dari cos adalah min sin ya. Berarti min omega A sin omega T. Turunan sin omega T, T-nya hapus, omeganya keluar. Turunan dari sin adalah cos. Berarti omega B cos omega T. Nah, karena berdasarkan penjelasan tadi, kita tinggal menurunkan satu kali lagi untuk mendapatkan percepatan. Percepatannya adalah turunan pertama dari kecepatan. Kita turunkan masing-masing komponen. Ini turunkan, turunan dari sin omega T, omeganya keluar, dapatlah negatif omega kuadrat A, turunan dari sin ya cos omega T. Oke. Terus turunan dari cos adalah min sin, turunan dari omega T ya omega, kan diturunkan terhadap T. Ya. Berarti omega kuadrat B
negatif ya, karena turunan dari cos ada negatif sin omega T. Oke, sekarang kita lihat di sini bisa kelihatan ya, ada konstanta yang sama yaitu omega. Kita keluarin omeganya, yaitu negatif omeganya ya, negatif omega kuadrat, dalamnya adalah A cos omega T, B sin omega T. Ingat gak bentuk ini tuh bentuk apa? Nah, bentuk ini adalah bentuk dari vektor posisi, teman-teman. Di soal, ya. Kita lihat. Mungkin aku screenshot ini. Nah, ya. Nah, gini. Set. Nah, ini. Ini kan berarti RT-nya adalah A cos omega T, B sin omega T. Nah, kan sama ya. Ini tuh. Jadi A cos omega T sama B sin omega T juga sama. Berarti bentuk yang panjang ini tidak lain adalah vektor posisi. Gitu ya. Nah, teman-teman ingat dalam soalnya omega itu adalah sesuatu yang tidak nol. Sesuatu yang tidak nol, sedangkan C-nya itu adalah sesuatu yang negatif. Ya, sesuatu yang negatif. Ya. Jadi teman-teman di sini kasih alasan karena omega tidak nol dan real, kita nggak tahu, tapi kayaknya real ya, dan real, maka omega kuadrat harusnya positif. Oleh karena itu, negatif omega kuadrat harusnya kebalikan dari ini. Tinggal kali minus aja, yaitu kurang dari 0. Karena tadi C-nya kurang dari 0, maka kita misalkan C itu sama dengan negatif omega kuadrat. Karena tadi katanya negatif omega kuadrat itu adalah kurang dari 0. Nah, maka dari itu bentuk ini kan sama dengan A T ya. Maka bentuknya akan menjadi sama dengan C R vektor C vektor R T. Jadi percepatan itu sama dengan C dikali vektor R T. Terbukti. Gitu ya. Sesuai dengan soal buktikan ya, AT sama dengan CRT. Oke, yang kedua adalah sketsakan grafik fungsi RT. Oke, satu-satu ya. Sketsakan grafik fungsi RT. Tadi kita punya RT-nya tuh kayak gini. Kita akan sketsakan bentuknya. Dan katanya RT-nya itu dia vektor posisi ya, vektor posisi. Kalau vektor posisi berarti dia dimulai dari titik asal. Oke. Sekarang kita lihat A cos omega T. A cos omega T. Ya teman-teman bisa memisahkan sih sebenarnya. Misalkan di sini A cos omega T. Oke. Mungkin di sini agak membingungkan, teman-teman. Karena harusnya ada dua nilai. Terkait A cos
omega T ini. Karena ini konstanta ya, dan T-nya tadi adalah di antara 0 sampai 2pi katanya. Berarti kan di sini harusnya muter ya. Di sini harusnya muter. Gitu ya. Nah, ini kan bentuknya harusnya elips. Ya berarti di sini dan di sini gitu ya. Negatif A dan A-nya di sini. Ini kan nilai maksimumnya kan negatif 1 sampai 1 kan. Nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1. Jadi ininya pasti antara negatif A dan A. Ya berarti di sini. Begitupun yang atasnya B, ini B, ini min B. Gitu ya. Jadi kayak gini. Ini tuh pasti berupa elips. Gitulah ya. Kira-kira tahu lah ya bentuk elips itu gimana. Oke. Dapat grafiknya. Sekarang kita lihat vektor kecepatan partikel. Kalau kita lihat kecepatan partikel itu adalah bentuknya kayak gini. Oke. Kita buatkan lagi vektornya. Dari ini kan sin omega T, berarti sama aja kayak tadi ya. Berarti bisa jadi di sini negatif omega A. Ya juga bisa jadi, berapa? Kalau A-nya positif, ya gini lah ya. Ini kalau omeganya negatif. Nah, ini kalau omeganya positif. Gitu ya. Omeganya positif. Nah, ini juga apa namanya? Oke, sorry teman-teman. Jadi vektor posisinya itu dia kan tadi aku udah bilang ya. Vektor posisi itu adalah vektor yang dimulai dari titik 0,0. Jadi buat sebuah garis dari sini ke titik yang mana aja sebelah sini ya. Jadi dihubungkan nih. Ya di sini lah ya, agak-agak jauhan. Nah, ini adalah vektor posisinya. Begitupun untuk vektor kecepatan juga sama. Ini adalah omega B. Ini juga omega B, tapi ini omeganya positif, ini negatif, misalkan. Jadi ya kita bisa bentuk ini bebas saja, mau ke sini, mau ke sini ya. Gitulah ya. Nah, selanjutnya vektor percepatan partikel pada saat T sama dengan omega 4 pi per 4 omega. Tadi percepatannya berapa sih? Percepatannya kan gini ya. Percepatannya itu sama dengan negatif omega kuadrat R T kan. Terus katanya saat T-nya pi per 4 omega. Ini negatif omega kuadrat. RT-nya berapa sih tadi? RT-nya itu A cos omega T B sin omega T. Masukin T-nya tadi sama dengan pi per 4 omega ya kalau nggak salah tadi. Lupa mulu Nah ini ya 4 omega. Jadi A cos pi per 4 omega, omeganya hilang, dapatlah pi per 4, B sin pi per 4 juga sama. Pi per 4 setengah akar 2 ya, berarti negatif omega kuadrat dari setengah akar 2 A. Ini juga sama ya, P per 2 akar 2.
karena C-nya ini ya, ini kan bisa jadi negatif ya. C berarti C, masukin C-nya. C A per 2 akar 2 C B akar 2 per 2. Kita bentuk sebuah vektor percepatan. Ya, teman-teman bisa tebak lah ya. Karena C-nya di sini negatif, selalu negatif. Kalau A-nya positif kan jadinya negatif. Berarti di sini untuk A-nya positif, CA per 2 akar 2. Untuk A-nya negatif, CA per 2 akar 2. Terus untuk B-nya positif, negatif ya. CB akar 2 per 2. Untuk B-nya negatif, CB per 2 akar 2. Tinggal bentuk vektor posisinya. Ya, ngebentuk elips lah ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di episode selanjutnya.